Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Apa kabarnya anak-anak kelas 2B? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang menemani ibu hari ini adalah adiknya Erni, yaitu Lulu. Kita panggil Lulu ya, bareng-bareng. Lulu. Lulu. Pada hari ini adalah hari keempat dalam menjalankan ibadah puasa. Siapa yang di sini masih kuat dalam menjalankan ibadah puasa sampai beduk maghrib? Lulu gimana? Lulu kuat nggak? Apa udah bolong-bolong puasanya? Lulu kuat kok. Anak di rumah dan Lulu, bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan dan menawarkan banyak sekali pahala untuk orang yang rajin beribadah dan melakukan kebaikan lainnya. Lulu coba sebutkan ibadah atau kebaikan apa saja yang Lulu tahu saat bulan puasa. Nah, amalan soleh saat ibadah puasa, rajin sholat, lalu rajin membaca Al-Quran atau Iqra, lalu bersedekah, membantu kedua orang tua, baik perilakunya kepada adik atau kakak, dan segala macam kebaikan lainnya. Lulu, itu adalah beberapa contoh amalan atau kegiatan soleh saat bulan puasa. Nah, yang di rumah coba sebutkan kegiatan apa saja atau kebaikan apa saja yang kalian lakukan saat di rumah. Nah, kalau sudah jawab pertanyaannya, kita langsung saja ya simak video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak semua. Hari ini kita masih belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kelima ya. Sebelum mulai video pembelajarannya, apakah kalian sudah buka buku tema 8, pembelajaran kelima, halaman 35 ya? Nah anak-anak, mari kita baca bersama-sama ya. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan kita ketika bermain. Nah, anak-anak, dalam bacaan itu, Udin dan teman-temannya akan melakukan gerakan dasar memutar dan menekuk. Mereka melakukan gerakan itu di halaman rumah. Namun, sebelum mereka melakukan gerakan itu, mereka melihat apakah halaman rumah sudah bersih atau belum. Mengapa ya sebelum kita bermain harus melihat halaman rumah kita bersih atau tidak? Ya, itu untuk menjaga keselamatan kita semua. Nah, anak-anak, ketika kalian bermain, kalian harus melihat halaman kalian itu aman atau tidak. Tempat bermain aman pastinya tidak ada benda-benda tajam di sekitarnya. Contohnya, batu, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Tentunya juga tidak ada air yang menggenang ya, yang bisa membuat kalian terpeleset dan akhirnya kalian jatuh dan terluka. Jadi ingat, sebelum kalian bermain, kalian harus lihat lingkungan atau halaman kalian bersih atau tidak. Siap ya? Anak-anak, mari kita amati dan baca teks percakapan Udin dan teman-temannya pada halaman 35 ya. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Tanya Siti. Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Kata Udin. Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Tanya Dayu. Lalu Beni menjawab, di rumahku mungkin ada, biarkan aku
Ambil sebentar ya, mudah-mudahan ada. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 36. Kita baca ya. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Mari kita jawab. Isi percakapan Udin dan teman-teman yaitu adalah cara membersihkan halaman tempat bermainnya. Lalu, mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Yaitu supaya aman dan bersih. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, tentu sudah benar, yaitu membersihkan halaman untuk tempat bermain mereka. Halaman 36. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? 4. Siapa yang punya? Nah, pada pertanyaan tadi, apakah kalian tahu kalimat apa? Nah, betul. Kalimat tadi adalah kalimat tanya. Kalian pasti sudah tahu kan kalimat tanya itu apa? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Lalu, di setiap akhir kalimat tanya selalu ditambahkan dengan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya 5W1H. Yang pertama, what? Apa? Who? Siapa? Where? Di mana? When? Kapan? Why? Mengapa? Dan terakhir, how? Bagaimana? Nah, sekarang tuliskan kalimat tanya berdasarkan gambar di samping ini ya. Ibu Siti kasih contohnya ya. Yang pertama, kalian gunakan kata siapa. Siapa yang sedang terjatuh pada gambar di atas? Selanjutnya, kalian ya yang meneruskan, kalian harus membuat pertanyaan yang kalian buat sendiri dari halaman 37 sampai 38, nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kalau sudah bikin pertanyaannya, sekarang kalian buka halaman 38. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Gerakan dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerakan dasar menekuk lutut. Yang pertama, gerak setengah jongkok. Jadi, kalian berdiri dulu, lalu kalian setengah jongkok. Seperti gambar. Lalu yang kedua, gerak jongkok penuh. Yang pertama, kalian berdiri, lalu jongkok. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Wah, apa ya kucing jongkok? Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Di halaman 39, kalian bisa lihat contoh gambar bermain kucing jongkok di darat dan bermain kucing jongkok di air. Nah, selanjutnya kalian membaca halaman 40 sampai 41. Di sana ada cara bermain kucing jongkok di darat dan cara bermain kucing jongkok di air. Ibu kasih waktu dulu ya supaya kalian membaca. Di halaman 41, Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda-beda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Seperti semboyan negara Indonesia yang tertulis dalam pita yang dibawa oleh burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika.
Artinya, walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Mau dari Sabang sampai Merauke, agamanya apa, sukunya apa, kita tetap Indonesia. Nah, sekarang tugasnya kalian tulis contoh kegiatan olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut ya di halaman 42. Contohnya bermain kucing jongkok, lalu misalnya yang ibu tahu adalah bermain basket, dan seterusnya. Nah, sekian video pembelajaran dari ibu. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat ya walaupun puasa. Dadah. Wassalamualaikum.